Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dr. Anda Rokilah SPD, selaku guru bahasa Indonesia kelas 12 animasi, dan teman-teman yang sudah menonton. Saya Catherine Wilson Anderson dari kelas 12 animasi ingin menyampaikan pidato yang ingin saya angkat bertema keuangan, yaitu dampak impulsif buying. Kita di sini pasti sering mengalami situasi di mana kita tergoda untuk membeli sesuatu tanpa berpikir panjang. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang sebuah fenomena modern yang semakin meresap dalam kehidupan kita. Fenomena ini dinamakan sebagai pembelian impulsif atau yang sering kita sebut dengan istilah impulsive buying. Dalam dunia yang semakin terkoneksi dan dipenuhi dengan tawaran produk yang menggiurkan, kita seringkali terjebak dalam kebiasaan ini tanpa menyadari dampaknya. Dalam pidato ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami dampak negatif dari impulsive buying dan bagaimana langkah-langkah untuk menghindarinya juga. Impulsive buying mengacu pada tindakan membeli barang atau layanan secara spontan tanpa perencanaan atau pertimbangan yang matang. Kita mungkin tergoda oleh diskon yang besar-besaran, penawaran eksklusif, atau dorongan emosi saat melihat barang yang kita inginkan. Namun, apa yang terlihat sebagai kebahagiaan sesaat bisa berubah menjadi penyesalan jangka panjang. Salah satu dampak utama dari impulsive buying adalah masalah keuangan. Ketika kita terus-terusan membeli barang-barang tanpa pertimbangan yang baik, kita bisa dengan cepat menghabiskan uang yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting, seperti menabung, berinvestasi, atau membayar utang. Kita mungkin merasa senang sejenak, tetapi perasaan ini bisa segera tergantikan oleh tekanan finansial yang semakin memburuk. Tidak hanya masalah keuangan, impulsive buying juga berdampak pada stres dan kecemasan. Setelah sensasi belanja spontan mereda, kita mungkin merasa bersalah atau merasa cemas tentang keputusan yang telah diambil. Ini dapat menciptakan tekanan mental yang tidak perlu serta merusak rasa percaya diri dan kesejahteraan kita. Dampak lain dari impulsive buying adalah pemborosan sumber daya dan dampak lingkungan. Banyak dari barang-barang yang dibeli secara impulsif akhirnya terlantai dan tidak terpakai. Hal ini menyebabkan pemborosan sumber daya. Selain itu, produksi barang-barang tersebut juga berkontribusi pada polusi dan kerusakan lingkungan. Namun, saya ingin menekankan bahwa kita dapat menghindari dampak negatif ini dengan kesadaran dan tindakan yang bijak. Dan berikut adalah beberapa yang bisa kita ambil, meliputi yang pertama, membuat rencana belanja. Buatlah daftar belanja yang direncanakan sebelum pergi berbelanja, dan kita harus patuhi daftar tersebut. Dan yang kedua adalah berikan penundaan. Berikan diri waktu sejenak sebelum memutuskan untuk membeli barang tertentu. Ini memberi kita kesempatan untuk merenung dan mempertimbangkan apakah kita benar-benar membutuhkannya. Dan yang ketiga adalah pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Jadi kita harus mempertimbangkan apakah barang yang akan kita beli adalah kebutuhan yang mendesak atau hanya keinginan sesaat. Dan yang keempat adalah buat batasan anggaran. Jadi kita harus menentukan batasan anggaran untuk setiap jenis belanjaan dan kita harus mematuhi anggaran tersebut. Dan kelima adalah berlatih bersyukur. Kita harus menyadari apa yang sudah kita miliki dan hargai apa yang sudah ada. Sehingga dorongan untuk membeli barang-barang baru menjadi jauh lebih terkendali. Kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan impulsive buying dan mengambil keputusan yang bijak dalam berbelanja. Dengan melakukannya, kita tidak hanya menjaga kesejahteraan keuangan dan mental kita sendiri, tapi juga memberi kontribusi positif dalam membangun pola konsumsi yang lebih berkelanjutan.
Jadi, terima kasih atas perhatian dari Bu Dr. Randa Rokilah MPD dan teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan selama berpidato. Jadi, mari bersama-sama kita menciptakan kebiasaan berbelanja yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.